tadi lagi emosional, terus keceplosan. Maaf Pak Kanta. Anak Pak Kanta yang berani sama Pak Erwin siapa ya? Pagi Pak. Pagi Pak Rido. Pagi Pak Kanta. Gara-gara emosi keceplosan ngomong sama Mang Kanta. Ini kalau karyawan lain tahu yang gue maksud Rido, mama. Tolong sopan sama istri saya ya. Dok. Jangan kurang ajar. Oi, Dok! Dok, jangan. Udah. Iya, bro. Lu bilang lu udah sampai di Jakarta. Ayolah, beredar. Kita hangout bareng di tempat favorit lo. Tapi lagi pada nggak asik nih. Ada yang berantem. Bisa-bisa tempat kesayangan lo bisa berantakan deh. Rido, awas! Udah dong, Putri. Sas. Sabar. Udah sama saya, Pak. Udah. Duh. Ya nggak apa-apa non. Dok, lagian juga Putri udah belendung gede gini, kenapa yang dibawa ke sini? Gue pikir kalian nggak jadi ke sini. Ini kemauannya non Putri sendiri. Saya juga udah larang dia, tapi dia tetap kekeh. Lo juga, Put. Tadi gue udah ke dalam, tapi gue emang belum ketemu sama orang yang kayak di sketsa lo ini. Udah ya non, mendingan kita pulang aja. Ya, tempat ini kan juga nggak baik buat non Putri, buat Utun. Tapi kita udah di sini loh. Masa kita pulang? Udah, Putri, lo pulang ya. Gak apa-apa, biar gue aja yang cari. Sas, tadi kita udah sempat ketemu sama orang yang wajahnya mirip banget di sketsa itu. Oh ya? Terus? Ya orangnya buru-buru masuk ke dalam. Tapi pas kita susul, gak ketemu sama dia di dalam. Duh, aku aja yang bawa mobilnya ya. Aku aja nyetir, aku bisa kok, aku gak apa-apa. Minggir aja di depan ya. Nggak usah non, udah saya aja. Nggak apa-apa, serius, saya bisa kok nahannya. Lagi pula ini juga nggak kenapa-napa, aku cuma luka kecil aja non. Ya badan saya aja sih agak pegel-pegel dikit habis berantem tadi. Non, kok malah senyum? Ada yang lucu? Ini senyum bahagia. Soalnya kamu hero aku. Kadang aku merasa gak punya masa depan sama kamu, Dok. Karena setiap kali aku bahas soal hubungan kita, kamu cuma diam. Belum lagi masalah papa ke Biros. Terus kelakuan ke Erwin, ke Tegita. Nambah panjang semuanya. Rasanya kayak kita gak dikasih jalan untuk bersama ya, Dok. Sepertinya yang berantem udah mulai tenang deh. Ya, gitu deh. Kita santai yuk. Sorry, enggak deh.
Sombong banget sih lu. Aduh, aduh, kemana tuh orang? Udah. Halo? Put, tadi gue ketemu cowok yang mirip sketsa lo itu. Hah? Iya, dia nawarin gue minum di bar. Jangan. Saski, dengerin gue. Pokoknya lo gak boleh minum ya. Jangan diminum. Enggak gue minum. Dia nawarin gue minum terus gue cabut. Dan gue baru ngeh, pas gue cabut ternyata itu orangnya. Sorry ya Put. Sorry Put. Gue gak bisa nemuin orang itu lagi. Pas gue balik orangnya udah gak ada. Berarti dia emang sering ke klub itu. Dan modusnya sama. Nawarin minuman. Tolong ya, dikirimnya jangan sampai telat. Ya semuanya harus sesuai dan kata-katanya harus sesuai sama apa yang saya kirim. Iya, pokoknya coba dicek lagi, harus benar. Harus benar pas sampai ke sana. Terima kasih. Saya nggak sabar lihat reaksinya mereka deh. Bu Ella kenapa ya? Berani kamu Mira hadapin saya. Kamu pikir saya perempuan yang lemah? Yang bisa menerima semua keadaan? Setelah itu saya nyesel karena saya nggak pernah berani berbuat apa-apa. Nggak Mira, saya nggak akan tinggal diam. Saya akan balaskan semua perbuatan kamu. Kamu harus miskin, Mira. Harus miskin. Kamu dan semua keluarga kamu harus turun ke jalan. Sama seperti saya masih kecil. Bersama ibu saya. Saya nunggu ini udah lama. Jadi saya akan melakukan semuanya dengan baik. Tanpa celah dan tanpa ampun. Tunggu aja saatnya Mira. Maaf Bu, permisi, boleh masuk? Masuk aja Tia. Bu, ini saya bikinin teh hangat buat Ibu. Kamu tuh gak perlu repot-repot ya. Untuk bujuk saya atau bikin emosi saya reda dengan bikin teh. Saya gak minum teh. Ya, maaf ya Bu. Gak apa-apa Tia, it's okay. Saya tuh gak minum teh. Karena musuh saya pemilik perkebunan teh. Seorang pemilik perkebunan teh, Raden Derajat Sasmita, mengalami kecelakaan yang sangat fatal yang merenggut nyawanya. Maaf Bu, kemarin saya sempat lihat Ibu nonton berita soal Pak Derajat Sasmita. Apa
orang yang ibu jadikan musuh itu Pak Derajat Sasmita? Tia, saya udah bilang kan ke kamu, jangan pernah ikut campur persoalan saya. Jangan banyak tanya dan banyak tahu soal saya. Paham? Bu Ella ternyata nggak suka minum teh. Karena musuhnya salah satu pemilik perkebunan teh. Dan saya juga yakin kalau Bu Ella lihat cerita soal juragan yang tewas karena kecelakaan. Apa orang yang dimaksud sama Bu Ella itu keluarganya juragan? Kalau iya, harusnya musuh kami sama sasarannya, yaitu keluarga juragan Sasmita. Tapi bener apa enggak ya? Kalau musuh yang dibenci sama Bu Ella benar keluarga juragan Sasmita, saya kan bisa ngebantu Bu Ella buat menghancurkan Non Putri. Non. Pelan-pelan. Mimpi buruk ya? Aku kebayang wajah orang tadi yang aku lihat di klub, Do. Itu artinya kita udah semakin dekat sama pelakunya. Iya, tapi Non tenangin diri dulu. Itu kan cuma mimpi. Jangan sampai stres. Nanti Utun ikut stres. Nih, minum dulu. Kasih ya, Dok. Kepala aku nih rasanya berat banget. Setiap kali aku kepikiran soal papanya Utun, Dok. Padahal kan besok kita ada acara 7 bulanan. Tapi aku malah mimpi buruk. Kepikiran soal orang itu. Iya Non, ini baru sampai ke kantor. Ya saya terpaksa Non, harus ke kantor karena kan ada undangan direksi untuk meeting mingguan di kantor. Ya udah nanti setelah saya ini selesai meetingnya saya langsung pulang, saya kabarin. Non Putri jangan lupa makan. Ya Non. Berasa tuan muda lo ya? Datang kantor naik mobil listrik. Dari jiwa miskin ke jiwa tajir sekarang. Pakai somukulin gue lagi lu. Abis ini apa lagi? Saham kantor, mau disikat. Mang Kanta, Ya Tuan Muda. bilangin ya anaknya jangan so tau. Tahu diri dikit dong. Sekarang saya sama papa saya sama. Sepertinya Tuan Muda tadi lagi emosional. Terus keceplosan. Maaf Pak Kanta. Anak Pak Kanta yang berani sama Pak Erwin siapa ya? Pagi Pak. Pagi Pak Rido. Pagi Pak Kanta. Gara-gara emosi keceplosan ngomong sama Mang Kanta. Ini kalau karyawan lain tahu yang gue maksud Rido, mama